Bapak, Ibu, dan saya bersama-sama aktif, itu namanya penyuapan. Kalau saya memaksa Bapak dan Ibu, itu namanya pemerasan. Kalau saya nggak ngerti apa-apa, tiba-tiba Bapak Ibu menyumbang saya, itu namanya gratifikasi. Kamis, 26 Juni 2025 bertempat di Santigi Garden, Jalan Prapen Indah, Surabaya. Rumah Bhinneka bekerja sama dengan Komite Advokasi Daerah Anti Korupsi Jatim menggelar diskusi umum yang bertema Upaya Cegah Praktik Korupsi Peran serta Masyarakat Sipil dalam Membangun Integritas Bangsa. Acara yang diinisiasi Rumah Bhinneka dan Komite Advokasi Daerah Anti Korupsi Jawa Timur ini berhasil menghimpun aktivis, akademisi, mahasiswa, dan pegiat masyarakat sipil. Acara yang dimoderatori Rahmat Musa, SH, M.Hum praktisi hukum dan penggerak Rumah Bhinneka, menghadirkan pembicara utama serta narasumber, Dr. Himawan Estubagijo, SH, MH, Ketua AHPTN, Han Jatim dan peneliti Brida Jatim, Roni H. Mustamu, Wakil Ketua KAD Anti Korupsi Jatim. Dalam pemaparan, Dr. Himawan tegaskan korupsi tidak cukup diberantas lewat regulasi semata. Ia menyebut masyarakat perlu keluar dari sikap permisif dan mulai mengontrol kekuasaan secara aktif. Jadi, nah ini yang garisnya tipis sekali Pak, sekarang ini. Tanya Pak Suryo ini ya, ini garisnya tipis sekali. Saya dengan Pak Suryo dan beliau ini aktif di KAD Pak. Komite Advokasi Daerah Pencegahan Korupsi untuk Narasumber Roni H. Mustamu menambahkan bahwa perang melawan korupsi tidak akan dimenangkan jika hanya bertumpu pada aparat hukum. Tiga yang paling sering. Ini izinkan saya mengulang sedikit yang disampaikan Pak Himawan tadi. Kalau Bapak, Ibu, dan saya bersama-sama aktif, itu namanya penyuapan. Kalau saya memaksa Bapak dan Ibu, itu namanya pemerasan. Kalau saya nggak ngerti apa-apa, tiba-tiba Bapak Ibu menyumbang saya, itu namanya gratifikasi. Dalam kesempatan ini, Pena Bersayap berbincang dengan narasumber dan penyelenggara kegiatan ini. Ya, selamat malam Pak Himawan. Dengan acara malam hari ini tentang diskusi bagaimana publik juga punya peran serta sebenarnya dalam pencegahan korupsi. Jadi saya kira ini penting untuk memberi literasi kepada publik bahwa persoalan korupsi itu tidak sederhana ya. Jadi ada beberapa bentuk, kemudian ada berbagai keterlibatan. Nah kadang-kadang kita menyederhanakan persoalan. Oleh sebab itu kita lihat, jadi kalau korupsi itu tidak hanya soal pejabat sebenarnya, semua orang bisa terkena tindak pidana korupsi, ya, karena perbuatan merugikan keuangan negara. Jadi kasus yang seperti ekspor CPO itu kan pengusaha, bukan pejabat, tetapi peristiwa merugikan keuangan negara. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau itu melibatkan pejabat, bentuknya banyak sekali, tapi prinsipnya adalah penyalahgunaan kewenangan. Ya, ada abuse-nya. Penyalahgunaan kewenangan itu bisa langsung, bisa tidak langsung. Nah, ini perlu kita pelajari bersama. Nah, dari semua proses yang hari ini kita bersama-sama belajar, saya kira yang paling penting juga kita membenahi regulasi yang ambiguity, ya itu harus tidak clear, bermakna ganda, tidak jelas, lalu kok ada kontradiksi antara peraturan yang atas dengan yang bawah. Ini yang menjadi, mungkin masyarakat perlu juga mengetahui itu sehingga kita sama-sama bisa mendorong perbaikan itu. Nah, masyarakat sipil sekarang saya kira literasinya sudah bagus, pengetahuannya sudah bagus, dan ini harus kita lembagakan untuk menjadi sebuah dorongan moral kita membantu proses-proses yang bisa mencegah tindak pidana korupsi. Keren acaranya, ya bisa dilanjut untuk hal-hal yang lebih, ya boleh hal-hal yang lebih nanti eksekutorial. Misalnya kalau ada rencana membuat perda di daerah, lalu kita kumpul mengkritisi, itu bagus, lalu kita berkontribusi untuk mensupport. Itu menurut saya itu hal-hal yang real yang bisa kita kontribusikan.
Oke. Selamat buat Rumah Bhinneka. Terima kasih Pak. Ya, selamat malam Pak Roni. Dengan adanya diskusi malam ini, harapan Bapak untuk mewakili secara pribadi atau KAD bagaimana? Komite Advokasi Daerah Anti Korupsi Provinsi Jawa Timur sebetulnya dari dulu secara berkala melakukan pertemuan-pertemuan dengan banyak pihak. Tapi selama ini basisnya adalah ke pelaku usaha yang pada intinya mensosialisasikan hal-hal yang terkait dengan cegah praktek korupsi. Nah, hari ini kita sangat senang karena ini adalah bagian dari dialog publik dengan masyarakat yang sangat beragam, difasilitasi oleh Rumah Bhinneka yang di situ banyak pengusaha, banyak akademisi, gelarnya macam-macam, profesinya macam-macam, dan juga ada aktivis-aktivis LSM bahkan. Kami berharap ini nanti disuarakan terus-menerus karena Jawa Timur ini sebetulnya selalu dikatakan punya banyak persoalan yang masih terpendam, yang belum terungkap terkait dengan praktek korupsi. Kalau itu bisa kita pecahkan, sangat berharap bahwa Jawa Timur akan sejahtera, setidaknya biaya pendidikan akan betul-betul rendah, biaya kesehatan akan betul-betul rendah, kualitas kesehatan dan kualitas pendidikan naik, dan otomatis ekonomi akan menjadi baik. Itu harapannya. Semangat selalu ada, tetapi di mana-mana usaha baik itu selalu akan muncul hambatan-hambatan, dan semoga kali ini teman-teman bisa menyuarakan dengan lebih baik. Kami berterima kasih dari Komite Advokasi Daerah Anti Korupsi Provinsi Jawa Timur karena Rumah Bhinneka bersedia bersinergi dan mengundang jejaringnya. Terima kasih. Ya, mantap. Terima kasih. Ya, selamat malam Pak Musa. Ya, Musa malam mewakili Mas. dari Rumah Bhinneka ya. Iya, Rumah Dengan- Bhinneka. Rumah Bhinneka. Dengan kegiatan diskusi malam ini tentang korupsi, Ya. apakah ini menjadi agenda daripada Rumah Bhinneka atau apa yang Ya, ditarik? sebenarnya bukan agenda ya, cuman memang kita ini kan Rumah Bhinneka kan rumah bagi keberagaman, Iya. baik sosial, masyarakat. Tapi memang ada tema-tema yang menarik dari anggota kami, istilahnya dari Rumah Bhinneka itu untuk membahas tentang ya ini upaya cegah korupsi, karena memang korupsi ini kan menyengsarakan Banyak bangsa ya, banyak orang ya. Jadi kok menarik tema ini, apalagi ada narasumber dengan Dr. Himawan Estu Bagio, SHMH ya, bersama Bung Roni juga. Itu menarik sekali, dan ada testimoni dari para pengusaha juga, beberapa para pengusaha itu wah sangat menarik. Jadi memang tema ini yang sebenarnya masyarakat juga takut-takut untuk menyampaikan atau mengemukakan pendapat gitu ya, menyampaikan pendapat. Tapi ini penting sekali bahwa peran masyarakat sipil itu harus bergerak untuk integritas bangsa ini ya, begitu. Ya. Mas Subono. Terakhir, ya. apakah acara semacam ini masih akan diagendakan Oh iya, oleh Rumah iya, Bhinneka iya, ya? iya. Karena saya melihat biasanya Rumah Bhinneka mengadakan tentang kebangsaan. Ya, memang ini salah satu juga penting, sangat penting ya buat kebangsaan juga. Jadi bukan cuman ya euforia aja, tapi benar-benar penting untuk pondasi, apalagi memang masalah ya khususnya korupsi ini ya, kalau memang bisa ya diperkecil, maka bangsa ini akan menjadi kuat gitu. Terima kasih, Gitu. Pak Ya, Musa. oke, Pak Subono.